Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan melanjutkan langkah yang kedua, yaitu di dalam pengujian error correction model, yaitu pengujian kointegrasi. Sebelum itu kita kenalan sedikit dengan pengujian ini. Jadi pengujian kointegrasi ini muncul ketika kita ingin melihat bagaimana kestasioneran dari model regresi time series, yang dimana tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kestabilan jangka panjang dari variabel-variabel pada model time series tersebut. Di dalam kointegrasi ini, semua variabel dalam model harus memiliki orde integrasi yang sama. Maksudnya adalah dalam pengujian stasioneritas kita mendapatkan bahwa ROA itu terintegrasi stasioner pada derajat 1, kemudian NPF dia juga stasioner pada integrasi 1. Nah, ketika ROA dan NPF ini memiliki derajat integrasi yang sama atau stasioner pada derajat yang sama, maka kita dapat mengasumsikan bahwa kedua variabel ini terkointegrasi. Nah, cara untuk mengetahui ada tidaknya kointegrasi ini, ada beberapa sumber yang berbeda dalam memberikan penjelasan terkait dengan kointegrasi. Akan tetapi, teman-teman bisa melakukan ini. Jadi di dalam model regresi itu kan kita kenal YT sama dengan A0 plus A1 XT plus ET, error term. Nah, di dalam kointegrasi nanti yang akan kita lihat adalah bagian error ECT-nya ini, jadi bagian errornya yang akan kita cek kointegrasi. Jadi ini bagian errornya yang akan kita cek. Bagaimana cara ngeceknya? Nanti kita langsung coba praktekkan dengan menggunakan Fuse. Nah, cara mendapatkan ECT nanti kita akan menyimpannya dalam suatu wadah tertentu, baru kita nanti lakukan pengujian. Nah, untuk pengujian kointegrasi ini di dalam beberapa sumber yang saya baca ada 3, tapi memang di sini nanti kita hanya akan membahas 2. Yang pertama yaitu kointegrasi dari Egel-Granger, di mana dia H0-nya tidak terdapat kointegrasi, H-nya terdapat kointegrasi. Dan ketika nanti nilai probabilitasnya dia lebih besar dari alfa, maka kita terima 0 dan kita asumsikan bahwa, atau kita simpulkan bahwa tidak terdapat kointegrasi. Yang kedua adalah kointegrasi dengan Johansen. H0-nya tidak terdapat kointegrasi, H-nya terdapat kointegrasi. Sama, jika probabilitasnya lebih besar dari alfa, maka terima H0. Di dalam satu kasus tertentu, hasil kointegrasi dari Egel-Granger dan hasil kointegrasi dari Johansen tidak selalu menghasilkan hasil yang sama. Terkadang di kointegrasi Egel-Granger itu dia terjadi kointegrasi, akan tetapi di kointegrasi dari Johansen terkadang dia tidak terjadi kointegrasi. Karena memang tidak selalu pengujian untuk tujuan yang sama akan menghasilkan hasil yang sama. Nah, kita nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi yang kita katakan nanti dia ada kointegrasi, kemudian yang seperti ini yang kita katakan tidak ada kointegrasi. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan dua hasil ini? Teman-teman bisa lihat bagian Fuse-nya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menyimpan EC atau error correction atau term dari error. Silakan klik quick, kemudian estimation equation. Kemudian kita klik ROA, karena ROA itu adalah Y, berarti ROA. Kita ketik C, kemudian NPF. Sudah, begitu saja. Silakan klik OK. Teman-teman akan mendapatkan hasil ini. Hasil ini nanti yang biasa kita sebut sebagai hasil regresi, hasil pengaruh jangka panjang. Jadi kalau tanpa yang ini ya, nanti yang kita sebut sebagai analisis regresi jangka panjang atau analisis pengaruh jangka panjang.
Nah, bagaimana dengan EC-nya, error correction-nya atau errornya? Silakan pilih quick. Nah, sebelum itu, ketika kita mengeluarkan hasil seperti ini, kita akan mendapatkan hasil residual yang ada di kolom ini. Kalau kita langsung mengaplikasikan kolom ini, langsung kita lakukan pengujian dan seterusnya, dia tidak bisa, sehingga teman-teman harus menyimpannya terlebih dahulu. Caranya klik quick, generate series, kita kasih nama EC, itu sama dengan receipt. Kita ulangi, EC sama dengan receipt. Jadi fungsinya adalah EC ini sebagai wadah untuk menyimpan hasil error yang diperoleh dari model dengan dependent variabelnya ROA dan independent variabelnya adalah NPF. Kalau sudah, silakan klik OK. Nah, cara untuk menguji kointegrasi yang pertama dengan menggunakan Eagle-Granger adalah klik 2 kali pada EC, klik 2 kali seperti ini, kemudian klik View, kemudian Unit Root Test. Nah, pengujian Eagle-Granger dia adalah melihat bagaimana kestasioneritasan dari error pada tingkat level. Nah, apabila pada tingkat level ini error mengikuti stasioner atau dia signifikan, maka dapat dikatakan bahwa pada model ini terjadi masalah kointegrasi atau kita bisa menggunakan error correction untuk model error correction untuk analisis lebih lanjut. Klik OK seperti ini. Kita dapatkan hasil ini, kita copy, kemudian karena nilainya di sini kita dapatkan tadi, kita copy di sini ECT, tadi saya EC sama saja. Karena di sini nilainya probabilitasnya adalah 0,024 kurang dari alfa, maka kita terima kita tolak H0 dan kita simpulkan bahwa ada kointegrasi. Nah, kalau misalkan memang ada kointegrasi, maka kita bisa menerapkan model koreksi kesalahan atau model ECM dalam analisis yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana dengan cara yang kedua? Ini adalah cara yang pertama, menggunakan Eagle-Granger. Nah, ini yang cara yang kedua adalah dengan menggunakan Johansen. Bagaimana dengan yang Johansen? Apakah hasilnya memang seperti itu? Tidak berpengaruh. Jadi nanti coba teman-teman dua-duanya coba dicek terlebih dahulu dengan menggunakan Johansen seperti apa, dengan menggunakan Eagle-Granger seperti apa, agar memang nanti bisa dipilih metode mana yang paling sesuai, yang paling menunjukkan variabel yang ingin dilakukan, yang paling menunjukkan materi yang ingin dilakukan pada variabel yang dipilih. Kemudian silakan klik quick grup statistik di sini, kemudian Johansen co-integration test. Kita masukkan ROA dan kita coba EC. Nanti dia keluar apa? Oh, kalau misalkan dia langsung kita memasukkan dia adalah error correction term-nya. Jadi kalau kita memang langsung memasukkan Eagle-Granger-nya adalah error correction-nya, maka nanti kita akan mendapatkan hasil bahwa ternyata dengan menggunakan Johansen pun dia diketahui bahwa trace test indicate one co-integration equation at the 0,05 level. Jadi di situ kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita memasukkan seriesnya adalah EC, maka kita akan mendapatkan bahwa di sana memang ada kointegrasi. Tapi coba saya cek sebentar apakah memang cara itu betul, kita menggunakannya adalah langsung kita pakai EC-nya, bukan menggunakan. Nah, kalau kita masukkan EC memang dia secara otomatis Eagle-Granger-nya adalah dia terdapat di sini dia terdapat kointegrasi ya. Cuman di beberapa kasus untuk menghitung EC-nya itu dia tidak menggunakan yang seperti ini. Coba ini keliru, kita coba lihat yes. Kita quick.
grup statistik, kita Johansson co-integration test. Di beberapa kasus, dia menggunakan adalah variabel Y disandingkan dengan variabel X. Exogen variabelnya kita kosongi, log intervalnya tetap 1 saja, kemudian kita klik OK. Nah, di sini mengindikasikan bahwa ketika kita menggunakan dua variabel itu secara bersama-sama, yaitu seriesnya adalah ROA dan NPF, maka kita dapatkan bahwa model yang kita miliki itu tidak memiliki kointegrasi. Tetapi ada kasus di mana nanti dia sebenarnya ada kointegrasi juga, tetapi memang ada di beberapa lokasi yang lain. Tapi memang di sini didapatkan bahwa tidak terjadi kasus kointegrasi, sehingga memang antara satu metode dengan metode yang lain belum tentu menghasilkan hasil yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat kalau memang susah dengan yang di sini, ini bingung artinya apa. Kalau bingung, teman-teman lihat di bagian sini saja. Trace test indicate no integration at the level. Jadi teman-teman lihat di sebelah sini. Oh, berarti di sini tidak ada kointegrasi. Jadi tidak ada kointegrasi yang menghubungkan yang dapat digunakan atau dilakukan untuk membentuk model ROA dan NPF. Sudah, itu untuk materi kita deteksi kointegrasi. Karena kita sudah mendeteksi ternyata ada kointegrasi di model ROA dan NPF, kita bisa melanjutkan model kita dengan melakukan pengujian jangka panjang dan pengujian jangka pendek. Tetap di sini nanti saya akan membagikan part yang kelima terkait dengan model jangka panjang dan model jangka pendek serta pengujian asumsi klasik dengan menggunakan FUSE. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.